Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, apa kabar rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin memperjelas kriteria penilaian yang saya terapkan dalam mata kuliah Teori Ekonomi Makro. Di dalam mata kuliah Teori Ekonomi Makro ada 3 komponen penilaian yang saya terapkan. Yang pertama itu nilai tugas rata-rata. Nilai tugas rata-rata ini didapat dari nilai proses setiap pertemuan, kemudian nilai tugas-tugas. Kemudian yang kedua nilai UTS, artinya nanti di pertemuan ke-8 kita akan UTS. Dan yang ketiga nilai UAS. Jadi secara keseluruhan nanti saya ingin memberikan UAS terkait dengan mata kuliah ini. Baik, untuk penjabarannya nilai tugas rata-rata ini saya ambil dari nilai tugas dan proses. Nah, untuk saya menilai nilai tugas tersebut, silakan rekan-rekan mahasiswa sekalian membuat kelompok. Satu kelompok bisa 5-6 orang. Kemudian nanti saya bagikan materi apa yang ingin dibahas. Nah, apa saja tugasnya? Yang pertama, kalian siapkan makalah. Yang kedua, video pembelajaran. Karena video pembelajaran ini untuk menunjang perkuliahan kita secara hybrid dan daring. Nah, untuk menampilkannya. Kemudian yang ketiga, siapkan studi kasus terkait materi yang kalian bahas. Baik, itu untuk nilai tugasnya. Nilai prosesnya saya ambil dari hasil observasi saya ketika diskusi kelompok. Nah, nanti saya lihat siapa yang aktif memberikan tanggapan, siapa yang aktif memberikan pertanyaan, itu sebagai nilai tambah dari saya. Kemudian untuk nilai UTS, saya di pertemuan ke-8 saya akan memberikan ujian soal. Jenis soalnya esai, nanti di soal tersebut ada permasalahan, kemudian ada pertanyaan. Silakan saudara sekalian menganalisis dan menjawab dari hasil dari soal yang saya berikan. Itu untuk UTS. Kemudian UAS sama seperti UTS, nanti saya akan menguji memberikan soal secara keseluruhan untuk sub CPMK. Baik. Untuk tujuan saya memberikan ketiga komponen ini ialah kriteria penilaian saya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengukur sejauh mana capaian pembelajaran mata kuliah yang sudah saya jelaskan di pertemuan pertama, apakah sudah mencapai tujuannya atau belum. Nah, untuk itu saya memberikan nilai ujian seperti UTS, tugas, dan UAS itu untuk mengatur, untuk melihat, untuk mengukur apakah saudara sudah mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita setujui di awal. Baik, nah hasil dari pengukuran tersebut sebagai evaluasi pembelajaran bagi saya. Apa yang kurang dari pembelajaran saya? Misalkan di dalam sub CPMK yang pertama, banyak mahasiswa yang kesulitan. Apa masalahnya? Nanti sebagai bahan evaluasi saya untuk menerapkan pembelajaran di mata kuliah ini secara lebih baik lagi untuk kedepannya. Baik, itu untuk penjelasan kriteria penilaian saya yang bertujuan untuk menilai atau mengukur capaian pembelajaran mata kuliah apakah sudah tercapai atau belum. Jika rekan-rekan mahasiswa sekalian ada pertanyaan terkait penilaian, silakan hubungi saya ke kontak WA saya atau melalui email, atau kita secara virtual atau secara langsung boleh, silakan hubungi saya. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.